Hai, halo teman-teman. Kenalin, namaku Sukma. Aku mau ngajak kalian room tour sambil cerita-cerita, jual buku sastra ataupun kedai JBS. Kami akan pindah ke Keloran dari Gang Semangat. Gang Semangat ini benar-benar ini ya, sesuatu yang sangat melankolis gitu buat kami. Kami tinggal di sini udah 8 tahun. Selama 8 tahun ini kami menikah, punya anak, dagang buku itu di sini ya. Kami ingat banget, jadi selama perjalanan berdagangnya jual buku sastra atau JBS, kita udah pindah sebanyak 2 kali. Ini yang ketiga kalinya ya. Yang pertama dulu ada di Jalan Bimokurdo, Yogyakarta, Sapen. Di Sapen ini sempat ada beberapa tahun kemudian setelah kami pindah, itu ada toko buku lain gitu yang jualan di situ. Kami seneng banget. Kami masih suka makan soto di depan tempat itu dulu kos-kosan ya teman-teman ya, beneran kos anak muda, tapi teman-teman ini pembeli buku kami ini ya Allah baik banget gitu, tetap mau mampir, tetap mau COD-an datang jemput buku, padahal kondisinya waktu itu benar-benar ini ya, benar-benar parah sih, karena udah mulai banyak datang teman-teman dan kami udah punya rencana mau nikah ya. Akhirnya kami putuskanlah ngekos di sini nih. Nih di belakang sini nih udah ada sisa-sisa rak yang mau diangkut. Kami pindahkan ke sini nih, ke Gang Semangat di Wijilan, Yogyakarta. Kalau teman-teman pergi ke Malioboro, ini nggak jauh ya dari Malioboro. Dan setiap kali kami ngadain event tahun baru di JBS, teman-teman dari luar kota banyak juga kan yang mampir ke sini. Makasih banget atas apresiasinya. Kami ke sini pindah itu dalam rangka ya, kamar kami kayak yang di Jalan Bimokurdo udah kayak nggak layak kan. Terus kami kesini di kedai JBS yang di Jalan Wijilan, supaya ketika teman-teman datang dari luar kota bisa nginep di sini. Kita bisa bikin acara. Kalau tahun baru di JBS, kita beneran bikin tenda. Ada kan yang pernah kesini? Ada belum ya? Kita bikin tenda, ngelapak, ada workshop, ada diskusi buku, ada diskusi pemikiran. Pokoknya setiap kali tahun baru orang-orang penuh-penuhan di tempat-tempat keramaian. Kita bikin tempat keramaian sendiri bareng teman-teman yang datang di sini, yang support kami kayak gitu. Nah, sekarang aku pengen ngajak room tour untuk terakhir kalinya kami tinggal dan teman-teman bisa main beberapa minggu ini. Kami akan pindah ke Keloran, ke tempat kami yang baru. Doain ya, di sana kami bisa lebih baik. Bagi teman-teman yang belum pernah datang ke kedai JBS, jadi bisa tahu dulu kedai JBS di Wijilan kayak apa. Kalau yang belum pernah yang udah pernah datang mungkin bisa bernostalgia ya. Di sini ada apa aja kayak gitu. Oke. Tuh di sana tuh, kalau kita lihat jauh ke sana itu yang namanya Gang Semangat yang jadi alamat JBS. Di sana ada tulisan tetap semangat ya katanya gitu. Nah, kalau teman-teman bingung nih cari kedai JBS, kami biasanya ngomong rumah kami yang pagarnya warna hijau nih. Pagarnya warna hijau yang halamannya luas. Ini tempat kami. Di sini kami ngontrak sama bapak kos yang baik, namanya
Eyang Sudarsono. Nanti ini ada 2 gerbang kan, gerbang gede sama gerbang kecil. Kita masuk yang lewat sini nih, ini gerbang kecil. Nih, karena di sini dekat sama Malioboro, ini tuh dijadiin tempat parkiran ini, gerobak-gerobak nih, ini gerobak PKL Malioboro ya. Jadi di sini. Kalau lagi ada event, teman-teman yang udah pernah kesini pasti parkirnya di sini kan. Nih, ini di sini nih parkiran. Nah, ini halamannya nih, ini halaman kedai JBS. Kita biasanya kasih tenda, ya nggak? Yang pernah datang pasti tahu kan. Kita kasih tenda, kita ngelapak, kita bikin buku-buku di situ. Kita baris-barisin buku-buku. Terus kalau ngadain workshop, kita sering pakai tempat ini nih. Nih sama Eyang yang punya rumah dijadiin juga tempat posyandu. Ini dikasih tempat-tempat kayak kursi-kursi gitu. Terus pengajarnya di sebelah sana. Jadi biar nggak panas. Kalau di sini kan harus nyewa tenda. Padahal setiap event kadang-kadang nggak selalu acaranya gede, jadi kita tetap nyewa tenda. Nah, terus pembicaranya biasanya ada di gazebo ini nih. Nih semua nih, banyak yang pernah datang duduk di sini pakai 3 kursi kayak gitu. Nah, ini rak-rak buku yang mau kita bawa ke sana. Nah, kalau cerita-cerita tentang rak ini juga bikin mengandung bawang juga nih. Jadi mengandung bawangnya kayak gini. Dulu kami kan waktu datang dari kos-kosan itu kan kayak yang masih inilah ya, masih kurang modal gitu. Dari awal kami jualan itu ya beneran tanpa modal. Jadi kami awalnya sebelum toko buku online tren ya, kita kayak mulai datang ke pameran-pameran buku, terus kayak ngejustip atau kita beli-beli buku yang menurut kami layak baca dan rekomendasi. Terus kita jual lagi tuh bukunya. Jadi kami datang ke sini, ke Wijilan itu masih dengan kayak inilah, kayak kekurangan buku-buku kami kan udah banyak nih. Jadi kayak kami kekurangan rak. Jadi ini rak ini yang beliin adalah pelanggan buku kita. Baik banget sih kalian. Aku nggak inget nama. Jadi gini, dulu kami kayak bikin grup Telegram. Grup WhatsApp. Isinya share tentang inilah kepenulisan, tentang dunia buku kayak gitu kan. Terus lama-lama akrab. Terus mereka support kami, baik banget. Mereka support, beliin kami rak. Terus nih, ini raknya udah banyak yang pindah ya. Aku lupa ada berapa rak yang dibeliin, tapi banyak, dan itu tuh berarti banget karena waktu itu kami yang beneran nggak punya rak gitu loh, pindah itu beneran kosong. Ini aku lagi di antara rak-rak buku. Jadi gitulah teman-teman, mungkin karena secara tidak langsung kita tuh jadi kayak berkomunitas gitu nggak sih sampai sekarang. Meski teman-teman yang beliin buku rak-rak ini udah nggak gabung lagi ya. Nah, terus akhirnya tapi kayak masih berteman baik gitu loh di sosmed. Jadi yang tadinya teman komunitas sekarang jadi teman baik gitu. Kalau kami lagi ke Jakarta, kita meet up dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus sekarang kami mencoba berkomunitasnya itu lewat komunitas-komunitas lepas. Kalau di masa COVID, teman-teman pasti tahu kan, kami kadang-kadang bikin acara live kayak gitu, live Instagram, menghadirkan penulis siapa. Kalau di masa nggak COVID itu kami kangen banget. Kami sering
ngundang ataupun teman-teman berinisiatif sendiri bikin acara di sini. Ya ampun, kangen banget suasana yang rame-rame kayak gitu. Aku berharap COVID cepat selesai sehingga di suasana baru nanti kita beneran bisa ketemu gitu teman-teman, bisa ketemu secara nyata. Ini tanaman-tanaman yang aku tanam berantakan banget nih. Nih, tanaman. Ini tanaman sayur ya teman-teman. Nah, jadi ada ceritanya nih. Tadinya kami nggak nanam sayur, tapi kami sedang mengelola sebuah misi baru. Nih, serai. Terus nih tomat nih, hello tomat. Terus kemarin kami baru panen terong tapi udah nggak ada. Nih masih sayur, nih sayur. Terus itu pohon nih ada jemuran, sorry ya berantakan. Nih. Aku lagi duduk di kebun sayur kami ya. Jadi kami lagi mengemban misi baru kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ngeliat gambar-gambar rumah baru kami itu ada di tepi sawah kayak gitu. Jadi dia itu biasa untuk tempat traktor gitu, untuk tempat alat-alat berat pertanian kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan sawah murni, tapi lebih tepatnya pekarangan. Nah, terus kami ngubungin lah arsitek kami namanya Mas Yosi. Kami suka lah karya-karya Mas Yosi ini karena eco green dan lain sebagainya. Tapi dari awal kami udah tahu dong, walaupun itu bukan untuk ladang pertanian tanah kami itu, tapi bagaimanapun itu bagian dari sawah nggak sih? Nah terus saya bilang ke Mas Yosi ini, Mas, kalau misalnya saya yang bangunin rumahnya Mas Yosi masih bisa memberikan saran kepada kami tentang hal-hal yang lebih ekologis kayak gitu. Walaupun ini sawah, tapi ada saran-saran yang lebih ekologis. Karena seperti teman-teman ketahui, sawah-sawah di kota itu nggak terbendung ya teman-teman, pembangunannya. Di sekitar situ sawah yang lain udah jadi perumahan kayak gitu, udah jadi pertokoan, udah jadi ruko, bahkan kantor notaris pun orang yang bergerak di bidang yang melegalitas tanah ya, itu kan kantornya di atas persawahan. Jadi dengan bantuan Mas Yosi, kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya perumahan datang, kita sering memperlakukan tanah itu dengan semena-mena. Misalnya tanahnya di bulldozer kayak gitu atau ditimbun. Nah, padahal concern si arsitek kita ini yaitu menjaga agar tanah itu tetap dalam keadaan aslinya kayak gitu. Dan dia selalu berpikir kalau semua orang nimbun tanah, kita tuh akan berlomba-lomba nimbun, nggak ada kantong air untuk hujan dan sebagainya kayak gitu kira-kira. Terus setelah dia pikir-pikir, akhirnya dia bilang gitu, oke, aku bangunin, tapi rumah yang kamu bangun itu kecil aja katanya gitu. Oke, kami setuju, kami ikut semua saran dia karena kami ada perasaan sedikit bersalah juga ya teman-teman membangun sawah, tapi tetap diteruskan karena ya seperti kita tahu pembangunan sawah di kota itu sangat masif kayak gitu. Bersamaan dengan kami itu ada lebih dari 6 ya, kalau sekarang lebih dari 6 pembangunan kayak gitu. Nah akhirnya Mas Yosi ini bilang oke, tapi
tanah yang kita bangun tuh kecil dan sisanya itu bisa kita kembalikan lagi ke sawah kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Tetapi petani di situ bilang, Mas, nggak mungkin gitu menggarap karena tanah kami itu kan cuma 123 meter. Yang dibangun rumah sekitar 40 meter, ada bangunannya di atasnya. Sisanya kan tanah. Nah, itu untuk sebuah lahan pertanian itu terlalu kecil. Akhirnya kami memutuskan nanti kami bisa melakukan permakultur, menjadikan tanah itu permakultur sederhana kayak gitulah. Rasa banget nih kami udah pernah panen terong, panen tomat. Ini serai nih, subur banget. Ini batangnya bawa dari kampung, dari Sumatera Barat. Ini terong bulat, ini subur-subur. Kami sudah benar-benar merasakan kayak gitu ya manfaat dari bertanam. Nih Bang Koto baru datang nih sama Nyala. Dia lagi cari-cari buku dan kardusnya buat pindahan. Bukunya biasanya ada buku-buku yang kayak teman-teman pesen tapi belum ada di sini. Nih meja kerja tempat teman-teman kalau ngitung di sini kan. Nih. Ini buku-buku yang kami terbitin. Nih Fikra nih. Panggilannya Kak Adek. Dia ponakan kami sekarang lagi tinggal di sini. Nih siapa yang pernah tidur di sini nih, di kamar paling berantakan sedunia? Yang pernah tidur di sini silahkan komen. Di kamar gudang nih ya. Kamar sejuta kenangan, biar jelek yang penting kenangannya ya. Nih. Ada kue. Nyala makan apa? Siapa yang pernah ketemu sama Nyala nih? Nih, ini buku-bukunya udah mulai diangkat. Kami udah mulai melakukan set ini ya teman-teman. Set ini ya, set furniture nih. Nih berantakan banget ya. Ini di sini biasanya ada rak-rak bukunya kan. Ini ada rak buku. Begitu juga di sini nih rak buku. Terus di tengah-tengah. Kadang kalau lagi hari hujan kami bikin acara di sini juga. Siapa yang pernah bikin acara atau ketika tahun baru di JBS kita punya festival, di sini dikasih meja-meja gitu, level, terus di atasnya ada buku-bukunya. Ini buku-buku terbaru, jadi kami pasang, kami display di sini. Nah, kalau ini masakanku. Nah, siapa yang pernah makan masakanku? Kita suka masak-masak ya. Kita tutup dulu. Ini buku-bukunya ya teman-teman. Nih TV tabung. Siapa yang udah nggak ada ya ini kayaknya yang punya. Kami masih pakai TV tabung. Ini rak-raknya kami. Ini di belakang biasanya tempat rak-rak pribadi kayak gitu. Tapi ini udah kosong, udah berantakan. Ini tempat arsip kami, tapi udah karena mau pindahan jadi berantakan ya teman-teman. Ini arsip koran-koran kami. Biasanya kami ngarsip koran-koran minggu. Ini juga nih, ini arsip koran kami ya. Tuh ada koran Tempo 2010 sampai 2011, koran Tempo 2012, koran Tempo 2009 Juni sampai Desember, koran Tempo 2007 sampai 2008. Koran Tempo 2009, Koran Tempo 2005 sampai 2006,
koran Tempo 2008. Jadi ini kami arsipin koran-koran minggu terutama ya teman-teman. Tapi ini yang Tempo, karena Tempo ini bentuknya kayak tabloid, jadi gampang gitu, cantik kan dikoleksi. Tapi ini yang Kompas dan koran lainnya tuh masih berantakan, soalnya bentuknya kan panjang-panjang gitu, agak susah untuk ini. Jadi balik lagi tadi si koran Kompas dan koran lainnya, karena bentuknya panjang, jadi dia agak susah di clipping gitu, dikumpulin jadi satu. Jadinya dia masih berbentuk tumpukan koran. Terus dia itu sering jadi korban gitu di sini, kalau butuh koran bekas dia diambil, padahal itu arsip, terutama suamiku ya yang ngarsipin koran-koran yang pernah terbit dan pernah dia baca, terutama yang ada halaman sastranya. Jadi tapi kita sering tanpa dosa ngambil gitu loh, padahal bagi dia itu koleksi kayak gitu. Nih teman-teman, suasana ini rumah kita udah siap-siap OTW pindahan ya. Udah berantakan banget. Teman-teman ada nggak yang mau cerita-cerita, punya barangkali pernah kesini atau belum pernah kesini, yang punya cerita-cerita pengalaman ada di kedai JBS kayak gitu. Nah kalau ini samping rumah. Nah tembok ini pernah suatu hari kita lagi pameran sama mau diskusi buku Mas Agus Nur, terus kalian pameran ilustrasi Mas Cenka pelukisnya. Terus di sini kita pasang lah itu salah satu foto yang gambarnya itu agak-agak seksi kayak gitu ya. Terus paginya kita dimarahin Eyang, karena ya sebenarnya kami udah tahu sih kalau mau dimarahin, cuman kami waktu itu coba-coba aja. Tapi akhirnya kami turunin. Nggak enak sih sama yang lukis, tapi kan ini bukan rumah kami ya, jadi kami harus taat peraturan. Terus ini garasinya ini, di sini juga kita sering bikin diskusi, workshop. Seingatku tuh ada pernah Jokpin di sini, almarhum Mas Cindil, Dea, Heru, macam-macam nih pernah ngisi workshop di sini. Jadi pakai peserta ke belakang kayak gitu. Sebelum COVID yang terakhir Pak Jokpin yang ngisi. Kita kerjasama sama salah satu festival di Jogja yang pakai Danais kayak gitu. Mereka yang membiayai, terus workshopnya di sini. Pesertanya penuh banget sampai nggak cukup, sampai ke sini. Itu sebelum COVID ya, kangen banget suasana setelah COVID. Nih tembok kreatif gitu. Mau pindah rumah, perasaannya seperti puisi Aan Mansur yang semoga rumah baru nanti penuh keceriaan. Waduh, harapannya di rumah baru apa nih? Ya kita masih bisa kumpul-kumpul, teman-teman berkunjung, tetap berkunjung. Ya, kita seneng banget ya menerima kunjungan ya Pak ya. Itu jadi kayak semangat baru gitu. Terus gimana, apa namanya,
kenangan tentang rumah lama ini kan udah 8 tahun nih. Kita tinggal di JBS ya. Iya. Dia perpisahan tuh kan tidak ada padanannya ya. Dia tidak bisa dihubungkan misalnya dengan patah hati, ditinggal kekasih gitu misalnya. Tapi sensasinya sih bisa sama, karena kan kita bisa memindahkan barang-barang tapi kan tidak bisa memindahkan kenangan. Udah 3 kali kita pindah ya. JBS untuk ya. JBS ya. Di Jalan Bimo Kurdo. Sapen dulu di Sapen. Terus di sini. Sekarang kita pindah lagi balik lagi ke ruangan yang maksudnya dulu kita di kamar kos awalnya ya. Sekarang ya rumah tinggal, teman-teman juga bisa berkunjung, tapi mungkin tidak seluas JBS yang sekarang ini gitu. Tapi itu Di Wijilan. ini mohon doanya ya teman-teman, kita nyoba beli rumah gitu ya Bang ya. Bangun lah. Membangun. Iya maksudnya kalau di sini maksudnya konteksnya ngontrak. Kalau di situ tuh rumah Ya, rumah kami sendiri. Mohon doanya semoga lancar, semoga cepat lunas ya kan. Semoga rumahnya ya nyaman, nggak cuman buat kami, juga buat teman-teman semua. Kita tetap bisa ngadain diskusi-diskusi. Aduh, sedih banget mengandung bawang ini. Pokoknya JBS yang ini di Jalan Wijilan tuh kami seneng banget ya, karena dia itu ada di dekat tempat wisata. Nah, jadi teman-teman yang datang ke Jogja itu misalnya dari Malioboro, dia langsung pergi ke sini gitu. Harapannya semoga tetap begitu di rumah yang baru. Kita juga berharap sih ada ruang alternatif lain nanti di pusat kota juga ada. Nah, JBS sebenarnya juga kita pertahankan yang di Wijilan ini juga dengan asumsi bahwa kita perlu ruang rehat sih untuk teman-teman di JBS sebagai rumah singgah gitu ya. Nah, ini kan kebetulan di tengah-tengah kota, karena yang biasanya kan yang lain-lain kan masih agak ke pinggiran. Nah, kita juga sekarang kan tidak di tengah-tengah kota ya. Tapi nggak jauh kok teman-teman. Di pinggiran juga. Tapi kita berharap nanti mungkin tidak di Wijilan, di tempat lain, mungkin ada ruang baru yang bisa dipenuhi bersama juga. Gitu sih. Jadi kita juga sangat mendukung tumbuhnya ruang baru ya, nggak harus di tempat kita juga gitu. Iya, komunitas sih, basicnya komunitas. Jadi ya kita berharap juga kunjungan ke JBS itu juga bukan hanya untuk belanja buku gitu, tapi juga kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing, cerita-cerita gitu. Jadi nah kebetulan aja karena ini memang JBS tempat ini ya jualan buku gitu. Jadi kadang-kadang kan tamu kan merasa ketika datang harus belanja buku, dia tidak harus begitu sih. Kita menyiapkan ini sebagai ruang alternatif aja sih, semacam komunitas gitu. Ini ruang kreatif ya. Ini ruang kreatif bersama. Tetap kayak kemarin itu, semoga kita bisa gitu diskusi lagi, diskusi buku, diskusi film, diskusi pemikiran, pameran seni rupa yang mungkin kalau kemarin-kemarin kan masih kecil-kecilan ya, karena kan menurut kami yang terpenting tuh bukan ruang besar kecilnya, tapi bagaimana hal itu tuh kita angkat bersama kayak gitu. Ya mungkin ya dari yang kecil-kecil itu juga bisa ada isu bersama yang bisa digarap isu besar gitu ya. Ya itu tadi sih, pindah rumah itu bukan hanya memindahkan barang-barang sih ya, tapi yang paling berat dari itu ya bahwa kenangan tidak bisa diangkut. Sama seperti di Sapen, kita berharap suatu hari kalau kita punya uang kita mau jadikan museum kayak gitu kan, kita beli rumahnya, tapi kemudian rumah itu juga sudah berbentuk rupa ya, sudah berganti rupa. Nah ini juga bisa jadi JBS yang sekarang di jalan ini juga mungkin sekarang mungkin masih tetap seperti ini, tapi lain waktu ketika teman-teman berkunjung lagi ya mungkin sudah berubah bentuknya atau sudah tidak ada. Nah yang berat itu ya bahwa kami merasa punya kenangan di sini dengan teman-teman, ya mungkin juga beberapa teman-teman merasa punya kenangan juga di sini.
Nah itu yang tidak bisa kita bawa kemana-mana, kita tanggung sekarang sebagai ingatan. Iya. Kayak gitu teman-teman tadi. Nih supaya nggak salah. Tadi kita udah jalan-jalan room tour gitu ya, room tour ke tempat-tempat baru. Kita lihat rak tadi. Mama cerita tentang rak pembelian temen-temen ya. Iya. Itu benar-benar hal kecil kayak gitu tuh ini ya, bikin sedih banget gitu. Jadi teman-teman tahu kan kami waktu itu masih kere banget gitu. Terus kami pindah rumah ke Gang Semangat ini, ke Wijilan ini, belum punya rak yang memadai untuk jualan, dan mereka itu beliin gitu buat kami ya teman-teman patungan dengan inisiatif mereka gitu. Itu ya ampun, itu bahagia banget, itu kenangan indah yang tidak pernah kami lupakan, bukan karena hadiahnya. Iya. Kami ada dulu grup JBS dulu. Jadi tadinya para pembeli buku gitu, terus lama-lama berkomunitas digabungkan jadi satu grup gitu. Ya lumayan panjang sih masanya, ada beberapa teman-teman dari banyak kota juga sih. Diskusi gitu ya. Terus ketemuan juga, terus ke Jogja, mampir di JBS. Nah teman-teman itu menyumbang ada sekitar 3 rak kayaknya. Terus ada juga yang menyumbangkan buku anak. Nah nanti di Kelauran nanti kita usahakan perpustakaan anak juga akan kita pisahkan dengan buku-buku lainnya. Jadi nanti hampir seluruh ruangan sih akan kita pasang jadi rak. Rak buku bacaan umum, rak buku anak-anak gitu di luar ruangan. Iya, jadi kita punya selain toko buku, kita ada perpustakaan anak dan perpustakaan ruang baca dewasa. Ya, ruang baca. Kalau perpustakaan itu kan terlalu berlebihan ya, karena koleksinya pasti dari yang ada ya. Kayak gitu. Karena kita memang tidak terikat dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu gitu. Jadi dulu ya ada beberapa komik sumbangin sama Mbak Santi dulu, sama beberapa teman-teman yang lain gitu. Nah itu menjadi bagian dari arsip kita untuk bisa dibaca oleh semua orang juga. Jadi pindah ke Kelauran juga nanti menata ulang lagi barang-barang yang kita punya. Mungkin juga kita lebih bisa memisahkan ruang masing-masing gitu. Kalau dulu teman-teman pernah datang ke sini, makanya kami selalu nyebutnya bukan toko buku ya, tapi semacam kayak ya udah rumah aja, rumah kami spiritnya tuh ke base camp kan. Jadi di mana karena kami itu masih mencampurkan antara rumah tinggal dan toko, jadi ya kondisinya ya berantakan lah ya. Tapi teman-teman salutnya tetap sayang gitu sama kami. Thank you supportnya. Udah kurang lebih 11 tahun ya Pak ya. Mulai jualan di toko itu 2008 ya, karena 2006 itu gempa, terus habis itu pindah ke ke Avandi sampai 2008 ya teman-teman. Jadi kita JBS ini 2008, 18, 19, 20, itu 13 tahun. 13 tahun teman-teman ya. 13 tahun itu waktu kalau manusia udah menuju remaja, udah punya gebetan. Doakan kami langgeng dan semakin baik kayak gitu. Semoga di tempat baru kita ketemu dengan suasana baru yang lebih rapi, yang bertahan. Kami bisa mengikuti perkembangan sebagai toko buku alternatif dia terus ada sebagai ruang ini juga pilihan teman-teman. Pasti inilah pilihan akhir teman-teman berbelanja. Ya akan menyedihkan sih ketika mendengar wah JBS tutup, JBS sudah gak ada gitu. Semacam ada kelangenan gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Doain ya teman-teman ya. Semoga kita tetap bisa berinovasi, tumbuh, berkomunitas dengan teman-teman. Mohon dukungannya. Tidak harus besar-besar ya. Pokoknya yang pas aja ya Pak ya. Kami udah makasih banget teman-teman tetap belanja di kami di tengah pilihan toko buku yang semakin menggila.
kami juga senang gitu bahwa geliat buku juga artinya kan geliat buku itu bagus, dan buku adalah salah satu komoditi yang menguntungkan juga kan. Itu indikasinya kan salah satunya toko bukunya makin banyak kan. Kami juga sangat mendukung tumbuhnya kantong-kantong budaya yang lain. Semoga kita bisa bersinergi gitu. Sekarang udah makin banyak ya toko buku alternatif di Jogja. Nah, teman-teman juga tidak hanya mencari buku, tapi juga bisa nongkrong, berdiskusi. Bisa nongkrong, berdiskusi, bikin acara. Ada banyak sekarang di Jogja terutama ya. Di kota-kota lain juga tumbuh juga toko buku alternatif. Tuh, di Jakarta, di timur kita senang banget tuh. Bagus banget. Nanti di Keloran kita juga mau tetanggaan sama Bawa Buku ya Pak ya. Bawa Buku itu teman-teman muda juga punya toko buku alternatif. Meva itu apa? Ada juga teman di Bantul juga ada. Ada beberapa juga. Ada beberapa. Cuma dulu kita senang karena kita ada di tengah-tengah di tengah-tengah kota. Iya, di tengah kota, dan jadi kita sebagai agak di sentral gitu. Jadi di Vigilan ya. Itu di sekitar, kalau teman-teman pernah main ke Teater Garasi, daerahnya di dekat Teater Garasi, di Jalan Keloran RT 8 Yogyakarta. Kalau teman-teman suka seni rupa, itu di Keloran itu adalah wilayah banyak pelukis tinggal dan punya galeri di situ. Pokoknya ada 3 kampung yang kami lihat rame ya di sekitar kami. Itu ada di Nitiprayan, Kalipakis, dan Keloran. Terus galeri-galeri gede di sekitar sana, ada Sangkring, ada Sarang Building, dan lain-lain. Masih banyak juga galeri-galeri alternatif gitu. Kalau di ruang sastra mungkin kayak JBS juga ya, galeri-galeri yang dikelola anak muda. Ada galeri ini juga, galeri lorong yang pembangunannya juga dihandle sama Mas Yosi ya Pak ya. Makasih Mas Yosi. Makasih Mas Yosi. Mas Yosi itu orang yang sangat berjasa gitu untuk kami. Dia memahami buku, memahami ekologi, dan memahami kenangan ya. Memahami kenangan. Terima kasih Mas Yosi, terima kasih Mbak Gayu yang dampingin kami di lapangan. Terima kasih teman-teman supportnya. Akhirnya kami bisa punya rumah walaupun belum lunas 100%. Tapi itu juga terima kasih untuk teman-teman yang udah belanja 13 tahun ini, yang udah berkunjung, yang udah mendoakan, yang udah sayang sama kami. Terima kasih. Nah, iya, yang menyenangkan dari JBS ini sebenarnya ini, kenapa kami bisa tahan sepanjang itu, karena memang kami tidak pernah menganggap sebagai toko buku sebenarnya, bahwa memang ada transaksi itu iya. Nah, itu efek ikutan ya. Tapi kami mengenali bahwa dengan JPS kami bisa bertemu dengan banyak orang, mengenal banyak orang, terus ini kadang-kadang kami tunggu juga dari rekomendasi kan. Nah itu kami sering diundang ke ngisi-ngisi acara karena kami pengelola kedai JBS ya Pak. Selain di luar kami berdua nulis ya teman-teman. Kayak gitu. Tapi itu juga karena kebaikan dan positifnya teman-teman memandang kami kayak gitu. Aduh sedih banget, ya ampun. Untuk memulai sesuatu yang baru emang kadang-kadang gak mudah. Makanya kami mengabadikan ini. Semoga kapan-kapan bisa kita lihat lagi, atau teman-teman yang pernah ke JBS bisa kangenan lagi. Pohon depan rumah sudah tinggi. Iya. Atap juga mulai bolong. Itu bagian dari perubahan, tapi ya semoga tidak cintanya teman-teman ke JPS tidak berubah gitu. Terima kasih buku-buku ilmu pengetahuan yang memberikan kami manfaat langsung tunai. Iya, tapi ini ada cahaya mataharinya
langsung tunai sekaligus intelektualitas yang berkembang kayak gitu. Dengan menjual buku kami nggak susah lagi punya bahan bacaan. Tapi efeknya kita nyaris tidak mengoleksi buku baru lagi karena membaca. Oh iya. Numpang membaca. Iya, kami jadi sering numpang membaca, jadi nggak koleksi, nggak selalu, bukan nggak koleksi banget sih, tapi lebih ke milih-milih ya. Iya, ya, kecuali buku yang memang masuk ke perpustakaan gitu. Oke. Ya, ada penerbit JBS juga loh. Oh iya, penerbit JBS itu penerbit alternatif yang kami gagas kayak gitu teman-teman. Kita ada sering teman-teman nanya nih di Instagram, gimana sih cara nerbitin buku di penerbit JBS, gimana Pak? Ada 2 metode sebenarnya. Yang pertama itu yang kami utamakan sebenarnya naskah yang kita cari sendiri, JBS yang mencari penulisnya. Iya, JBS emang agak rewel nih. Terus naskah yang kedua tuh memang ada kerjasama penulis, itu maksudnya penulis yang menanggung di seluruh biaya produksi, self publishing ya. Nah tapi itu kami seleksi, jadi tidak semua naskah yang ditawarkan. Terpaksa kami tetap seleksi. Itu kami ambil sebagai salah satu solusi bahwa misalnya naskah ini bagus, cuma kami mungkin ada kendala di pendanaannya, atau mungkin kami nggak akan kuat mempromosikan gitu, karena kan ada orang yang misalnya dia kuat di daerah gitu, misalnya dia bisa mempromosikan bukunya sendiri gitu. Atau ada beberapa pertimbangan lain yang kami pakai untuk kemudian mau bekerja sama penerbitan yang self publishing tadi itu. Nah hasilnya nanti juga akan keuntungannya misalnya 10-20% dari keuntungan itu kami, karena totalnya segitu ya, 20%-an lah ya keuntungan yang kami ambil, itu kami gunakan untuk penerbitan buku yang lain. Dengan penyeleksian juga kita itu bagian dari ini sih, kontribusi kita semoga gitu mengurangi buku-buku ada penyaringan yang kami anggap belum layak terbit layan. Cukup kuat gitu misalnya, atau keterwakilan dia dari daerah asal, macam-macam beberapa pertimbangan itu ya. Jadi bukan semata-mata semua naskah yang ditawarkan kemudian kami terbitkan. Batasi paling banyak 2 buku sebulan, itu paling banyak, dengan asumsi keuntungan itu bisa kami putar untuk menerbitkan buku yang dimodali pribadi oleh JBS. Jadi kalian juga dukung dengan membeli buku-buku terbitan JBS, karena kita benar-benar membatasi terbitan. Jadi sekali terbit kita rata-rata 100 eksemplar. Penerbitannya untuk membatasi ini juga sih, membatasi 100 sampai 300 ya, rata-rata tergantung di POD ini, ya. Iya, tergantung teman-teman yang mesen di POD itu berapa kayak gitu. Nanti yang terbaru kita mau nerbitin naskahnya Yeni Purnamasari. Dia salah satu penyair dari Sumbar ya Pak, tapi tinggal di Jambi ya. Sumbar juga. Oh dia tetap. Dia punya 2 rumah itu. Yeni di ada beberapa penyair perempuan juga nih, ada Komang Ira. Kita akan nerbitin Fitrayanti juga. Fitrayanti nih, kelamaan nih. Kita selalu mendukung. Ada Pace juga. Kita selalu mendukung terbitnya karya-karya perempuan penyair yang karyanya tentu saja kuat ya Pak ya. Iya, kita cari itu. Jadi yang alternatif juga kita cari. Misalnya di sini. Nggak harus terkenal kan. Yang penting kita karyanya kuat. Ayo kita bareng-bareng up kayak gitu. Iya, jadi kami memperkenalkan juga, upaya kami memperkenalkan. Misalnya mungkin nama ini tidak dikenal gitu misalnya, tapi menurut kami karyanya bagus ya. Kita tetap terbit gitu, dengan asumsi kalau tidak kami sudah melakukan sesuatu untuk ini, mungkin ada jalan untuk si penulis ini untuk nanti lebih lagi dibaca lagi, dikenal lagi oleh publik yang lebih luas. Iya, mengajak teman-teman ya. Mungkin juga punya cara sendiri ya untuk ikut meramaikan dan memperbaiki sistem di dunia literasi kita. Kita ganti tahun mungkin di awal tahun 2022 kalau itu. Ya, nyicil kita ya sama-sama. Teman-teman juga sudah melakukan kerja baik dengan membeli buku terbitan kami. Makasih banyak untuk semua reseller juga, makasih pembeli, reseller semua, terima kasih. Semoga kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik kayak gitu. Sabar, reseller juga sabar, karena memang kadang-kadang buku
buku bagus juga belum tentu buku jadi buku yang laris kan. Nah itu upaya kita memperkenalkan aja. Kesabaran reseller itu juga terima kasih kayak gitu, apa namanya, bener bahwa kadang-kadang buku yang bagus nggak selalu laris, tapi teman-teman masih tetap mau meng-up kayak gitu. Kita tunggu ngopi-ngopinya di kedai. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di koran-koran, akhirnya kau bunuh diri, gantung di pohon cabe di sebelah rumahmu. Ketemu lagi lebih dekat dengan Saud Situmorang. Spesial edisi Nyanyi. nyanyi. Pulang lah. Jam 3 malam mau jenah. Aduh. Sholat pertama nih dah. Tuh, udah dipanggil tuh. Belum azan tuh. Panggil tuh. Tuh. Buka Dengar. bukan musik tuh. Ini Glenn kau nyanyiin. Kan aku lagi rekam Bang Saud. Nyanyi kalau nyanyi Melayu. Bang Saud dulu. Gimana rekam Bang Saud nanti nih? Nyanyi Melayu kau dulu. Lagu dangdut Bang. Jangan kau rekam aku. Acipta. Kan lebih dekat. Dekat sekali. Lagi-lagi. Ini. Lumayan konten 2 menit.